usaha. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Lingkungan Islam. Di dalam video ini kami akan membahas materi mengenai perilaku muslim terhadap permintaan dan penawaran. Di dalam materi tersebut terdapat 3 subbab. Materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri mengenai perilaku permintaan muslim. Dan materi yang kedua akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu perilaku penawaran muslim. Dan materi terakhir akan dibahas oleh saya, yaitu harga keseimbangan muslim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai perilaku permintaan muslim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil harta milik di antaramu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak." Dan dijelaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai usaha apa yang paling baik. Beliau menjawab, usaha yang paling baik adalah usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Ayat dan hadis tersebut menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran muslim, bahwasanya transaksi terhadap harta orang lain harus dilakukan dengan jalan perniagaan atas dasar saling ridho, yakni atas dasar pilihan bukan paksaan. Nah, adapun contoh perniagaan yang paling lazim dilakukan adalah jual beli. Nah, jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli yang mabrur. Sebelumnya, apa sih itu jual beli? Nah, jual beli yang dimaksud di sini adalah proses pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan pemindahan hak milik dari seseorang terhadap yang lainnya di antara kedua belah pihak. Namun, jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun jual beli. Nah, di sini rukun-rukun jual beli terdapat 4 poin. Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli, kedua adalah adanya barang yang diperjualbelikan, ketiga adalah adanya alat transaksi yang sah yaitu berupa uang, dan yang keempat adalah adanya ijab dan kabul. Berdasarkan keterangan tersebut, maka transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridho, yakni atas dasar permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang yang diperjualbelikan. Nah, kata ridho di sini berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai suka, senang, dan rela menerima. Kemudian, ridho di sini erat kaitannya dengan pemahaman manusia mengenai nikmat yang Allah berikan. Orang yang memiliki sifat ridho, ia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat ridho, ia akan melakukan suatu kegiatan meskipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan manfaat bagi dirinya, akan tetapi dia mampu merasakan maslahat. Nah, maslahat yang dimaksud di sini adalah manfaat fisik dan manfaat non fisik. Kemudian, maslahah yang dimaksud di sini adalah dengan adanya suatu maslahah, maka akan memperpanjang rentang terhadap suatu kegiatan, misalnya membantu orang-orang yang tidak mampu. Jika hal tersebut dikaitkan dengan permintaan muslim, maka dapat dinyatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa mengalami peningkatan atau kenaikan, maka jumlah barang yang atau jasa yang akan diminta oleh konsumen muslim akan mengalami penurunan, di mana di sini kandungan maslahah dan variabel lainnya tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa permintaan muslim adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang memiliki kandungan maslahah pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Permintaan terhadap suatu barang dan jasa selalu berubah-ubah atau dinamis. Nah, kenapa bisa berubah-ubah? Karena dipengaruhi oleh suatu faktor. Nah, faktor-faktor yang dimaksud di sini merupakan turunan dari rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Nah, faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya itu? Yang pertama adalah faktor internal, kedua adalah faktor eksternal, dan yang ketiga adalah maslahah sebagai variabel moderating. Nah,
Faktor eksternal di sini yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan perkiraan masa depan. Sedangkan faktor internal di sini atau faktor dari dalam yaitu pendapatan dan selera masyarakat. Sedangkan maslahat di sini adalah manfaat fisik dan manfaat non-fisik. Dijelaskan pula dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Di sini Allah memberikan perumpamaan mengenai orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan untuk mencapai ridhonya dengan janji yaitu akan dilipat gandakan sebuah pahala yaitu mulai dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Berdasarkan keterangan tersebut, maka fungsi permintaan muslim dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Q sama dengan F, di mana F di sini terdiri dari FI, FE, dan MS. Kemudian Q di sini adalah kuantitas barang, kemudian F di sini adalah simbol persamaan. FI di sini yaitu faktor internal, FE di sini adalah faktor eksternal, dan yang terakhir adalah MS yaitu maslahat. Kemudian, jika fungsi permintaan tersebut dituangkan dalam bentuk kurva dan tabel yang hanya bisa diamati atau diobservasi hanya dua variabel, yaitu variabel harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Asumsi yang dijadikan dalam membuat persamaan permintaan yaitu jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang atau jasa yang akan diminta oleh konsumen muslim akan mengalami penurunan, di mana di sini kandungan maslahat dan variabel lainnya tidak berubah atau tetap. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa jumlah barang dan harga suatu barang itu memiliki hubungan yang negatif. Apakah yang akan terjadi pada permintaan muslim jika harga suatu barang tidak tetap sedangkan maslahatnya tetap? Nah, apabila maslahat suatu barang tetap ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen muslim atau pembeli muslim akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana pengaruh harga dan maslahat yang tidak tetap terhadap permintaan muslim? Nah, yang akan terjadi di sini, apabila maslahat suatu barang naik, maka harga juga akan naik. Begitu pula permintaan terhadap barang atau jasa. Kemudian, apakah yang akan terjadi pada permintaan muslim pada harga tetap sedangkan maslahatnya tidak tetap? Jadi, yang akan terjadi di sini, apabila harga suatu barang tetap, maka permintaan terhadap suatu barang di sini bergantung pada nilai maslahat suatu barang. Ketika nilai maslahat suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada permintaan muslim ketika maslahatnya tidak ada? Nah, ketika suatu barang tidak memiliki maslahat, yaitu nol, maka berapapun harga yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen muslim, maka tidak ada barang yang akan dibeli atau tidak ada barang yang diminta oleh konsumen muslim karena tidak memiliki kandungan maslahat. Besar kecilnya terhadap tingkat perubahan permintaan suatu barang atau jasa dapat diukur menggunakan elastisitas permintaan. Nah, sebelumnya, apa sih itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan di sini yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengukur proporsional dari satu variabel ke variabel lainnya. Di sini, elastisitas permintaan dapat dirumuskan menjadi ED sama dengan delta QD per delta PD dikali PD per QD, di mana Q di sini adalah kuantitas barang, ED di sini adalah elastisitas permintaan, PD adalah harga suatu barang. Kemudian, bagaimana atau berapa sih elastisitas permintaan muslim ketika maslahatnya tetap? Nah, ketika maslahat suatu barang tetap, maka jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen di sini yaitu tergantung harganya. Ketika harganya mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang terakhir, apa yang akan terjadi pada elastisitas permintaan ketika suatu barang
memiliki maslahat yang tidak tetap. Nah, yang akan terjadi di sini yaitu ketika nilai maslahat suatu barang naik, maka jumlah yang akan diminta oleh konsumen atau pembeli muslim juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa maslahat sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen atau pembeli muslim. Di mana di sini ketika nilai elastisitas suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen lebih daripada satu, maka dapat dikatakan bahwa barang yang diminta oleh konsumen tersebut adalah barang normal. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu perilaku penawaran muslim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa transaksi jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling berbeda, yakni atas dasar interaksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Kata rida itu sangat erat kaitannya dengan sikap dan pemahaman manusia atas karunia dan nikmat Allah. Demikian, maka seorang muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah akan tetap ridha melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada, selama merasakan adanya maslahah, yaitu manfaat fisik dan non-fisik. Jika hal ini berkaitan dengan penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa, maka dapat dinyatakan seperti jika suatu barang meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual akan meningkat pula. Demikian juga sebaliknya, selama kandungan maslahah barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah. Dengan demikian, penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran muslim tersebut juga dapat diturunkan dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat jual beli seperti yang telah dijelaskan, yaitu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor langsung, yang kedua yaitu faktor tidak langsung, yang ketiga yaitu maslahah sebagai variabel moderatif. Di mana faktor langsung yaitu harga, keuntungan, biaya produksi dan lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung yaitu ketersediaan input, teknologi dan lain-lain. Dan maslahah yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik seperti barakah dan pahala. Seperti yang telah digunakan sebelumnya bahwa manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud material, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan bisa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau pembeli. Maka fungsi penawaran muslim adalah W sama dengan F, di mana F di sini terdiri dari FL, FTL, dan MS, di mana Q yaitu kuantitas barang yang diminta, F yaitu simbol persamaan, sedangkan FL itu faktor langsung, FTL faktor tidak langsung, dan MS yaitu maslahah. Fungsi penawaran muslim juga dapat dituangkan dalam bentuk tabel dan kurva. Jika ia dituangkan dalam bentuk kurva, hanya 2 variabel yang bisa diamati perilakunya, sementara perilaku variabel lainnya yaitu diasumsikan konstan. Asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan penawaran yaitu jika suatu harga barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual muslim akan meningkat pula. Demikian sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Karena itu hubungan antara variabel harga barang dan jumlah barang pada penawaran muslim tersebut adalah hubungan positif. Jadi ketika penawaran muslim pada harga tidak tetap dan maslahah tetap. Apabila maslahah tetap, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Apa yang terjadi ketika penawaran muslim pada harga dan maslahah tidak tetap? Apabila maslahah dan harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Apa yang terjadi ketika penawaran muslim pada harga tetap dan maslahah tidak tetap? Ketika harga barang tetap, maka semakin tinggi nilai maslahah suatu barang, semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.
Adapun rumus elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan delta QS per delta PS dikali PS per QS, di mana ES di sini yaitu elastisitas penawaran, Q yaitu kuantitas barang, P yaitu harga barang. Kemudian kurva elastisitas penawaran muslim pada maslahat tetap. Ketika maslahatnya tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu tergantung harga barang. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan apabila nilai elastisitas lebih dari 1, maka barang tersebut barang normal. Kemudian yang terakhir yaitu kurva penawaran muslim pada maslahat tidak tetap. Apabila nilai maslahat suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga naik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian apabila nilai elastisitas penawaran lebih dari 1, maka barang tersebut dapat dikatakan barang normal. Baik, langsung saja saya jelaskan materi saya mengenai harga keseimbangan muslim atau HKM. Harga keseimbangan muslim atau HKM adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran, baik pada barang atau jasa yang kandungan masalahnya tetap ataupun tidak tetap. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar pada barang atau jasa yang kandungan masalah tetap atau tidak tetap merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan juga penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Hal ini dijadikan sebagai patokan penjual dan pembeli muslim tersebut dalam menentukan harga di pasar. Kan tabel di bawah ini pada maslahat tetap dan harga tidak tetap, ketika harga semakin naik maka penawaran juga akan semakin naik, dan sebaliknya permintaan akan menurun. Dan dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa titik keseimbangan berada pada angka ketiga, di mana jumlah penawaran dan jumlah permintaan seimbang atau sama. Selanjutnya pada tabel harga keseimbangan muslim pada harga tidak tetap dan maslahat tidak tetap. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa ketika maslahat tinggi maka harga juga akan mengalami kenaikan, dan ketika harga mengalami kenaikan maka permintaan dan penawaran juga akan mengalami peningkatan atau kenaikan. Selanjutnya yaitu tabel harga keseimbangan muslim pada harga tetap dan maslahat tidak tetap. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa ketika harga suatu barang tetap namun maslahat mengalami kenaikan, maka jumlah penawaran dan permintaan juga akan mengalami kenaikan.